saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi di Renungan Tengah Minggu GBI Rahayu Elok. Mari saat ini saya undang untuk semuanya persiapkan waktu, tempat yang terbaik untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Mari siapkan hatimu, tinggalkan setiap aktivitas yang ada. Kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Mari saat ini kita angkat suara kita menyembah Dia. Kita tinggikan nama Dia, Raja di atas segala raja. Kami percaya kemenangan terjadi bagi setiap kami, Tuhan. Engkau yang melatih tangan kami untuk berperang, Tuhan. Engkau yang menguatkan lutut kami untuk berlari, Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami menyembah dalam kudus hadirat-Mu, Tuhan. Kami mau menghampiri tahta-Mu, Yesus. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kita sama-sama nyatakan ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, Tuhan. ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya dalam hadirat-Mu, Yesus.
kami percaya. Yesus, kami percaya Tuhan. Oh, kami percaya Yesus. Kuasa-Mu mengalir di tengah kami, memulihkan hati kami, memulihkan pikiran kami, memulihkan hidup kami Tuhan, memulihkan, bawa kami lebih dalam mengenal pribadi-Mu, mengenal hati-Mu daripada semuanya yang ada di hidup kami. Haleluya Yesus, kami mau Tuhan lebih dalam mengenal-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam pribadi-Mu Tuhan. Bukan apa yang Engkau lakukan, tapi apa yang mau Engkau kerjakan Tuhan. Kami mau mengenal hati-Mu lebih dalam lagi. Kami mau mengenal kerinduan-Mu atas hidup kami lebih dalam lagi. Kami percaya kemenangan terjadi bagi setiap orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan Engkau. Karena kami tahu Engkau Allah yang menang. Dan ketika Engkau berjalan bersama kami akan menang Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kembali lagi kita saat ini boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sebab kita percaya setiap kali kita berhubungan berhadapan dengan firman Tuhan, Allah akan memberi sesuatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan mari saudara kita belajar di dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Shalom saudara yang kasih di dalam nama Tuhan. Seringkali kita membaca suatu kebenaran ayat firman Tuhan, suatu cerita yang luar biasa. Namun saudaraku yang kasih di dalam firman Tuhan, ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ungkapkan di dalam kehidupan kita dengan adanya zaman seperti ini. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, mari kita belajar satu peristiwa yang membuat hidup kita lebih lagi dan kita boleh memperoleh kebenaran. Bukankah tadi kita kenaikan satu pujian bahwa kemenangan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, kehidupan yang sejati di dalam hidup ini diliputi oleh banyaknya peristiwa yang berkaitan dengan suatu keberanian di dalam kehidupan ini. Namun saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, kalau kita lihat orang yang ingin bisa mengendarai sepeda, dia harus berjuang, dia harus membuat sesuatu tekad di dalam kehidupannya, dia bisa naik sepeda. Ya, waktu tadi ke tempat ini saudara, saya lihat orang begitu bisa naik motor, saya katakan aduh, kenapa saya gak bisa, orang bisa? Karena satu, belum adanya satu kemauan yang mungkin khusus, karena udah tua mungkin untuk belajar sangat sulit. Tetapi saudara, di sini kita belajar untuk memperoleh supaya kita bisa melakukan, harus ada satu perjuangan dalam hidup ini. Saudara, kadangkala ada satu usaha, ada seseorang yang berusaha, dia harus melakukan perjuangan dalam hidupnya. Saudara, kita belajar dari seorang janda ini, dia harus melakukan sesuatu hal di dalam kehidupannya, suatu perjuangan yang tidak mungkin. Tetapi satu hal, kalau saudara baca di dalam 1 Raja 17 sampai akhirnya, ada satu tekad kemauan di dalam kehidupan seorang janda yang mau sungguh-sungguh. Ya, ada kemauan. Saudara, kalau kita lihat, kita katakan kita punya iman, mungkin saudara katakan punya iman. Tapi iman saja tidak hanya berhenti sampai di situ. Kita melihat perempuan ini, ya janda ini, dia punya iman. Tapi tidak berhenti pada iman. Dia harus memperjuangkan di dalam kehidupannya dengan apa yang dilihatnya. Dia hanya mempunyai sesuatu hal yang tidak mungkin. Yang dikatakan kalau aku buat buat sisi rumahku, aku dan anakku, esok akan mati. Ini satu perjuangan di dalam kehidupan. Namun saudaraku yang kasih di dalam nama Tuhan, perempuan ini tidak hanya sampai di iman, tetapi ada perjuangan yang dia harus perjuangkan.
Tapi saudara perhatikan baik-baik, ada satu keberanian, ada satu pengorbanan, ada satu keberanian di dalam kehidupannya. Saudara, banyak sekali orang Kristen, dia punya iman, tapi kalau disuruh mungkin berkorban, dia mikir. Ya. Elia tidak minta banyak, hanya sedikit. Namun penuh dengan perjuangan perempuan ini. Namun perempuan ini mempunyai satu pikiran yang luar biasa. Satu hal yang dia dengar tentang hamba Tuhan Nabi Elia ini, Nabi Elia. Dia mau melakukan. Ada satu keberanian di dalam kehidupannya, aku mau melakukannya. Saudara, kehidupan kita saat ini, mau gak kita melakukan? Tidak cukup hanya iman, kita beriman, oh Tuhan, seringkali kita dengar setiap pujian, wah iman kita begitu naik. Tapi punya gak keberanian kita untuk melakukannya? Keberanian itu penting sekali. Untuk melihat sesuatu hal kita yang lebih besar, harus punya keberanian, harus punya satu perjuangan di dalam kehidupan ini. Aku mau melakukannya. Ya. Dan hasilnya ketika dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, satu, dia mau menurut, dia mau berjuang. Ya. Dan kita lihat hasilnya luar biasa. Ada satu kemenangan, ada perjuangan. Tidak bisa kita sebagai orang percaya hanya beralaskan iman saja tanpa mau berjuang. Harus ada perjuangan supaya kita dapat melihat suatu hal yang luar biasa boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kasih di dalam nama Tuhan, Allah akan melihat ya suatu iman kita, pengorbanan kita, keberanian kita, sehingga nubuatan Tuhan terjadi. Mari kita berani untuk melakukan. Jangan kita pikir-pikirkan dengan otak kemampuan kita manusia. Otak manusia hanya segini. Tapi kalau kita punya keberanian bersama dengan Tuhan, nubuatan Tuhan, kasih Tuhan, bukankah Tuhan mengatakan bahwa engkau akan melihat mujizat? Apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah engkau lihat oleh mata, apa yang tidak pernah kamu timbul di dalam hatimu, Tuhan sediakan buat orang yang mengasihi. Belajar menurut, punya keberanian pengorbanan. Allah sangat menghargai wanita ini, janda ini. Karena satu, dia punya iman. Kedua, dia mau melakukan, mau berkorban. Akhirnya saudara, Tuhan kasih sesuatu hal yang luar biasa. Mari dalam hal seperti ini pun, waktu-waktu yang seperti ini, ada banyak masalah-masalah kehidupan yang menuntut kita mau gak berkorban, mau gak kita melakukan sesuatu hal yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita tanpa kita pikirkan. Kalau kita menurut kepada kebenaran firman Tuhan, lakukan, maka mujizat itu akan terjadi di dalam kehidupanmu. Sebab tidak ada yang tidak mungkin Allah sanggup lakukan, asal kau mau menurut apa yang Tuhan perintahkan. Lakukan, lakukan dan lakukan. Beriman kepada Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan lakukan, maka mujizat akan terjadi di dalam kehidupanmu. Dalam situasi seperti ini pun akan terjadi bagi orang yang percaya. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita tundukkan kepala. Mungkin saya ingin berdoa buat saudara saat ini. Dalam hal seperti ini, engkau diperhadapkan dengan satu iman, satu perjuangan, satu pengorbanan yang seharusnya mungkin engkau tidak dapat lakukan. Tapi kalau engkau beriman, engkau percaya, engkau latih pendengaranmu kepada Tuhan, hatimu tertuju kepada Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan, lakukan, engkau akan melihat mujizat Tuhan. Apapun masalahmu saat ini, apapun masalahmu saat ini, di tengah situasi saat ini, engkau mungkin tidak dapat berdaya, engkau tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang mungkin kau lihat oleh matamu. Tapi kalau kau percaya kepada Tuhan, orang benar akan hidup oleh karena percaya. Percayalah saat ini, angkatlah tanganmu, lakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hatimu. Kalau saat ini Tuhan menginginkan engkau melakukan satu pekerjaan Tuhan,
dengan satu pengorbanan di dalam kehidupanmu, lakukan buat Tuhan. Amin. Kalau Tuhan inginkan sesuatu di dalam hidupmu, lakukan. Amin. Lakukan dan lakukan. Dia Allah yang ada bersama denganmu. Maka apapun yang kau inginkan, mujizat pasti terjadi. Amin. Usaha apapun yang kau inginkan pasti terjadi. Karena Allah adalah Allah yang setia, yang mengasihimu. Bapa di surga, hamba berdoa saat ini Tuhan. Untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Mungkin saat ini mereka pun diperhadapkan oleh satu masalah yang menurut pikiran tidak akan pernah mungkin mereka dapat lakukan. Tapi saat ini aku berdoa Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, ada maksud rencana Tuhan buat kehidupanmu. Saat ini berserulah kepada Tuhan, lakukan di dalam apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Jangan engkau pikirkan dengan pikiranmu secara manusia, tapi pikirkanlah perkara yang besar yang Allah akan lakukan di dalam kehidupanmu, di dalam usahamu, di dalam bisnismu, di dalam apapun yang kau gumuli saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah kuasa yang sanggup memenuhi segala keperluan menurut kekayaan. Dan saat ini terimalah kasih anugerah Tuhan, bahwa Tuhan akan membuka jalanmu di padang belantara. Tuhan sanggup menyediakan air yang sejuk untukmu, dan Tuhan dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami percaya kebenaran firman-Mu berlaku untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Katakan, ku aman karena Kau menjagaku kuat. Ku aman karena Kau menjaga. Kami kuat karena Kau menopang kami Tuhan. Ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa. Sama-sama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Mari dengan rasa penuh percaya, sama-sama kita katakan, bagi Tuhan. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin Tuhan. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Mari katakan dengan percaya. Mari katakan, bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi kami yang percaya Tuhan. Ku diangkat dan dipulih.
kami telah Engkau angkat dan kami berani bertindak Tuhan. Kami berani melakukan sesuatu karena kami tahu Tuhan ada Engkau yang bersama-sama dengan kami. Sekalipun kami kehilangan nyawa, tapi satu yang kami percaya sesuai dengan firman-Mu, ketika kami kehilangan nyawa kami akan mendapatkan nyawa Tuhan. Gak ada lagi dalam hidup kami yang berarti, harta kami, kekayaan kami tidak berarti dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang paling berarti dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami yang sudah mendengarkan renungan tengah minggu ini, yang telah setia sampai saat ini untuk mengikuti renungan tengah minggu. Kami percaya kemenangan demi kemenangan, penyertaan demi penyertaan, mujizat demi mujizat, berkat demi berkat, pengenalan demi pengenalan akan Tuhan limpahkan bagi setiap kami yang rindu lebih dalam lagi untuk mengenal-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih bagi setiap Bapak, Ibu, saudara-saudari semua yang dikasihi oleh Tuhan, yang telah mengikuti renungan tengah minggu pada saat ini maupun mendengarkan secara siaran ulang. Tapi saya percaya firman Tuhan dan berkat Tuhan tidak ditentukan oleh situasi atau keadaan apapun. Sampai bertemu di renungan tengah minggu selanjutnya. Siapkan hati, waktu, dan tempat yang paling terbaik untuk sama-sama kita bersekutu, bersepakat menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.